Asal-usul Nyi Roro Kidul memiliki beberapa versi, tetapi yang paling populer adalah tentang Dewi Kadita, putri dari kerajaan Sunda Pajajaran yang dikutuk penyakit kulit oleh ibu tirinya. Setelah diusir ayahnya, ia melarikan diri dan menemukan kesembuhan saat menceburkan diri ke Laut Selatan. Karena kecantikannya pulih dan ia mendapatkan kekuatan supernatural, ia diangkat menjadi penguasa Laut Selatan. Versi Putri Pajajaran. Kutukan dan pengusiran, Dewi Kadita, Putri Prabu Siliwangi, dikutuk oleh ibu tiri dan selir-selir lainnya sehingga tubuhnya menderita penyakit kulit yang mengerikan. Pelarian dan penyembuhan, diusir dari istana, ia akhirnya tiba di tepi Samudra Selatan. Di sana, ia mendengar bisikan gaib untuk menceburkan diri ke laut. Setelah masuk ke air laut, penyakit kulitnya sembuh dan kecantikannya kembali. Pengangkatan menjadi ratu, makhluk-makhluk halus kemudian mengangkatnya menjadi penguasa Samudra Selatan, memberinya gelar Nyi Roro Kidul. Versi lain. Kisah yang lebih tua. Beberapa penelitian antropologi menunjukkan bahwa legenda Nyi Roro Kidul mungkin berasal dari kepercayaan animisme prasejarah yang lebih tua, yang memandang kekuatan alam di Laut Selatan sebagai entitas spiritual yang dipimpin oleh seorang ratu. Versi mitologi Kejawen. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai dewi yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu, sedangkan Nyi Roro Kidul adalah bawahan setianya, penguasa Laut Selatan yang merupakan bagian dari istana Kanjeng Ratu Kidul. Mitos yang diciptakan. Ada juga pandangan bahwa mitos Nyi Roro Kidul diciptakan oleh pujangga Istana Mataram sebagai strategi politik untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Siapakah Ratu Kidul itu? Konon, menurut yang empunya cerita, pada mulanya adalah seorang wanita yang berparas elok, Kadita namanya. Karena kecantikannya, ia sering disebut Dewi Srengenge, yang artinya matahari jelita. Berikut cerita selengkapnya. Di suatu masa, hiduplah seorang putri cantik bernama Kadita. Karena kecantikannya, ia pun dipanggil Dewi Srengenge yang berarti matahari yang indah. Dewi Srengenge adalah anak dari Raja Munding Wangi. Meskipun sang raja mempunyai seorang putri yang cantik, ia selalu bersedih karena sebenarnya ia selalu berharap mempunyai anak laki-laki. Raja pun kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari perkawinan tersebut. Maka, bahagialah sang raja. Image. Dewi Mutiara ingin agar kelak putranya itu menjadi raja, dan ia pun berusaha agar keinginannya itu terwujud. Kemudian Dewi Mutiara datang menghadap raja, dan meminta agar sang raja menyuruh putrinya pergi dari istana. Sudah tentu raja menolak. Sangat menggelikan. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putriku, kata Raja Munding Wangi. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara pun tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Tapi walaupun demikian, dia tetap berniat mewujudkan keinginannya itu. Pada pagi harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang dukun. Dia ingin sang dukun mengutuk Kadita, anak tirinya. Aku ingin tubuhnya yang cantik penuh dengan kudis dan gatal-gatal. Bila engkau berhasil, maka aku akan memberikan suatu imbalan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Sang dukun menuruti perintah sang ratu. Pada malam harinya, tubuh Kadita telah dipenuhi dengan kudis dan gatal-gatal. Ketika dia terbangun, dia menyadari tubuhnya berbau busuk dan dipenuhi dengan bisul. Putri yang cantik itu pun menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika raja mendengar kabar itu, beliau menjadi sangat sedih dan mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Beliau sadar bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya. Masalah pun menjadi semakin rumit ketika Ratu Dewi Mutiara memaksanya untuk mengusir putrinya. Putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri, kata Dewi Mutiara. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri,
Akhirnya beliau terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri itu. Putri yang malang itu pun pergi sendirian, tanpa tahu kemana harus pergi. Dia hampir tidak dapat menangis lagi. Dia memang memiliki hati yang mulia. Dia tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya, malahan ia selalu meminta agar Tuhan mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam dia berjalan sampai akhirnya tiba di Samudera Selatan. Dia memandang samudera itu. Airnya bersih dan jernih, tidak seperti samudera lainnya yang airnya biru atau hijau. Dia melompat ke dalam air dan berenang. Tidak seperti samudera lainnya yang airnya biru atau hijau. Dia melompat ke dalam air dan berenang. Tiba-tiba, ketika air Samudera Selatan itu menyentuh kulitnya, mukjizat terjadi. Bisulnya lenyap dan tak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kudisan atau gatal-gatal. Malahan, dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Bukan hanya itu, kini dia memiliki kuasa untuk memerintah seisi Samudera Selatan. Kini ia menjadi seorang peri yang disebut Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Samudera Selatan yang hidup selamanya. Kanjeng Ratu Kidul Ratna Suinda tersebut dalam Babat Tanah Jawi, abad ke-19, seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran, Joko Suruh, bertemu dengan seorang pertapa yang memerintahkan agar dia menemukan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Karena sang pertapa adalah seorang wanita muda yang cantik, Joko Suruh pun jatuh cinta kepadanya. Tapi sang pertapa yang ternyata merupakan bibi dari Joko Suruh, bernama Ratna Suida, menolak cintanya. Ketika muda, Ratna Suida mengasingkan diri untuk bertapa di sebuah bukit. Kemudian ia pergi ke pantai selatan Jawa dan menjadi penguasa spiritual di sana. Ia berkata kepada pangeran, jika keturunan pangeran menjadi penguasa di kerajaan yang terletak di dekat Gunung Merapi, ia akan menikahi seluruh penguasa secara bergantian. Generasi selanjutnya, Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram kedua, mengasingkan diri ke pantai selatan untuk mengumpulkan seluruh energinya dalam upaya mempersiapkan kampanye militer melawan kerajaan utara. Meditasinya menarik perhatian Kanjeng Ratu Kidul dan dia berjanji untuk membantunya. Selama 3 hari dan 3 malam dia mempelajari rahasia perang dan pemerintahan, dan intrik-intrik cinta di istana bawah airnya, hingga akhirnya muncul dari Laut Parangkusumo, kini Yogyakarta Selatan. Sejak saat itu, Ratu Kidul dilaporkan berhubungan erat dengan keturunan Senopati yang berkuasa, dan sesajian dipersembahkan untuknya di tempat ini setiap tahun melalui perwakilan Istana Solo dan Yogyakarta. Begitulah 2 buah kisah atau legenda mengenai Kanjeng Ratu Kidul, atau Nyi Roro Kidul, atau Ratu Pantai Selatan. Versi pertama diambil dari buku cerita rakyat dari Yogyakarta dan versi yang kedua terdapat dalam Babat Tanah Jawi. Kedua cerita tersebut memang berbeda, tapi Anda jangan bingung. Anda tidak perlu pusing memilih mana dari keduanya yang paling benar. Cerita-cerita di atas hanyalah sebuah pengantar bagi tulisan selanjutnya. Kanjeng Ratu Kidul dan Keraton Yogyakarta. Percayakah Anda dengan cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul, atau Nyi Roro Kidul, atau Ratu Pantai Selatan? Sebagian dari Anda mungkin akan berkata tidak. Tapi coba tanyakan kepada mereka yang hidup dalam zaman atau lingkungan Keraton Yogyakarta. Mereka yakin dengan kebenaran cerita ini. Kebenaran akan cerita Kanjeng Ratu Kidul memang masih tetap menjadi polemik. Tapi terlepas dari polemik tersebut, ada sebuah fenomena yang nyata, bahwa mitos Ratu Kidul memang memiliki relevansi.